Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan juga kesehatan dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurang satu apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di sini saya akan menyampaikan tentang masalah Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah di antara kekhususan yang oleh Allah Ta'ala dianugerahkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah malam yang penuh kemuliaan. Ibadah di dalamnya lebih utama daripada ibadah 1000 bulan di luar bulan suci Ramadan atau di luar Lailatul Qadar. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Sedangkan umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad ini adalah bisa beribadah di muka bumi ini dalam jangka waktu yang cukup lama, karena Allah menciptakan mereka usianya panjang-panjang, sedangkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam usianya mereka relatif pendek, rata-rata 60 tahun hingga 70 tahun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Lailatul Qadar kepada mereka atau kepada umat Nabi Muhammad. Dengan adanya Lailatul Qadar, umat Nabi Muhammad berkesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar meskipun hidupnya tidak terlalu lama. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian apa sajakah keutamaan Lailatul Qadar? Keutamaan Lailatul Qadar yang pertama adalah Lailatul Qadar malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa proses turunnya Al-Quran terjadi dalam 2 tahap. Tahap yang pertama turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfudz, suatu tempat di langit yang pertama atau langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Dalam tahap pertama ini Al-Quran diturunkan semua dari awal hingga akhir secara lengkap. Hal itu terjadi pada malam Lailatul Qadar yang saat itu bertepatan dengan malam 24 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzilat suhufu Ibrahim alaihissalam fi awali lailatin min Ramadhana
wa unzilatit tauratu li sittin madhaina min ramadhana wa unzilal inzilu lissalasa asrata khalat min ramadhana wa unzilat zabur lissamani asrata khalat min ramadhana wa unzilal furqanu li arba'in wa isrina khalat min ramadhana rawahu Ahmad wa Tabarani wal Baihaqi wa ghairihim. Maksudnya Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan suci Ramadan. Taurat diturunkan pada malam ke-6 Ramadan. Injil diturunkan pada malam 13 Ramadan. Zabur diturunkan pada malam 18 Ramadan. Kemudian Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Baihaqi dan lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, tahap yang kedua, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, langit yang pertama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tahap kedua ini Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab dan peristiwa tertentu selama kurang lebih 23 tahun. 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq adalah yang pertama diturunkan kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira dengan perantara malaikat Jibril alaihis salam. Dan hal itu menurut sebagian ulama terjadi pada malam 17 Ramadan. Atas dasar itulah maka kemudian malam 17 Ramadan diperingati umat Islam sebagai malam nuzulul Quran. Tahap yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah, malam Lailatul Qadar. Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Tahapan yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar Allah memberitahukan kepada para malaikat mengenai apa yang terjadi di kalangan para hamba sampai datangnya Lailatul Qadar pada tahun berikutnya. Allah memberikan kepada mereka siapa saja yang lahir, siapa saja yang mati, siapa saja yang ditimpa musibah, siapa saja yang sakit, siapa saja yang sehat, siapa saja yang dikasih rezeki, siapa saja yang disempitkan rezekinya, dan lain sebagainya. Dalam kurun 1 tahun ke depan. Tafsir Al-Qurtubi, An-Nasafi dan lainnya menjelaskan bahwa itu makna dari fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Ad-Dukhan ayat 4. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran surat Ad-Dukhan ayat 4. Tahapan yang keempat, amal soleh pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan selama 1000 bulan di luar bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang maknanya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar. Yang kelima, para malaikat dari setiap langit turun memenuhi lapisan bumi, mendoakan dan mengucapkan salam kepada tiap orang yang menghidupkan malam itu dengan berbagai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Al-Qadar ayat 4. Kemudian yang kelima, Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan keberkahan bagi para wali dan orang-orang yang melakukan ketaatan. Pada malam itu setan
tidak dapat berbuat buruk kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun qaulam mir rabbir rahim. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya kapan Lailatul Qadar itu diturunkan? Menurut Imam Syafi'i bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan kemungkinan besar pada malam 21 dan malam 23. Tetapi sebagian ulama juga mengatakan kemungkinan besar Lailatul Qadar itu diturunkan pada malam 27. Di sini memang tidak ada kejelasan, kepastian. Jadi sifatnya cuma dzon, kira-kira, dugaan. Oleh karena itu hikmahnya dengan dirahasiakannya Lailatul Qadar akan kaum muslimin muslimah berlomba-lomba untuk menghidupkan malamnya bulan suci Ramadan, utamanya Asrul Awakhir, 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, dan lebih penting lagi pada malam-malam ganjil bulan suci Ramadan. Itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan tentang masalah Lailatul Qadar. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.